Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolres Kutai Timur memimpin groundbreaking SPPG MBG serentak se-Indonesia yang dipusatkan di Polres Kutai Timur pada 6 Agustus 2025. Kapolres Kutai Timur memimpin pelaksanaan groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Groundbreaking ini dilaksanakan pada Rabu 6 Agustus 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Kutai Timur serta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Kutai Timur. Peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan secara simbolis oleh perwakilan Forkopimda. Melalui sambutannya, Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menyampaikan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini merupakan wujud nyata Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan peningkatan gizi masyarakat. AKBP Fauzan Arianto juga menyatakan bahwa SPPG ini akan menjadi dapur operasional akan memasok makan bergizi bagi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Pembangunan SPPG ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberdayakan sektor ekonomi lokal seperti petani dan peternak. Selain itu, dengan adanya fasilitas SPPG ini, diharapkan penyaluran makanan bergizi kepada orang-orang yang membutuhkan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga nantinya dapat menciptakan generasi penerus yang sehat dan cerdas di Kabupaten Kutai Timur. Di informasi berikutnya, pemirsa Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Brigjen Pol Anom Wibowo, secara resmi membuka rapat kerja teknis fungsi teknis pembinaan masyarakat tahun anggaran 2025 yang digelar di Nagoya Hill Hotel pada Selasa 5 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat utama Polda Kepri, perwakilan BP2MI Gres, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Eko Pujiono, Wakapus Dikbinmas Lemdiklat Polri AKBP Sigit Sugiono, serta para peserta Rakernis dari jajaran Binmas Polda Kepri. Rakernis ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program Binmas di tahun sebelumnya, serta menyusun perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung tugas pokok Polri khususnya di wilayah hukum Polda Kepri. Dengan mengangkat tema sinergitas Ditbinmas Polda Kepri yang presisi guna mendukung Asta Cita, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo menekankan bahwa fungsi Binmas kini memiliki peran yang strategis tidak hanya dalam menjaga Kamtipmas tetapi juga mendukung program nasional di bidang ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan pertahanan utama dari sebuah bangsa. Kalau sebuah negara atau bangsa krisis pangan, maka tidak ada artinya angkatan perang dan sebagainya. Kita sering sekali mendengarkan informasi dari media tentang kebijakan Presiden ataupun Kapolri yang mendapatkan kritik dari netizen. Perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa pimpinan kita itu dipilih melalui suatu proses yang benar sehingga mereka tumbuh menjadi pimpinan tidak mudah. Jadi jangan menyamakan visi kita dengan visi pimpinan karena memang latar belakang pengetahuan dan pengalaman kita berbeda. Kalau pimpinan berpikirnya jauh ke depan, kita ini baru segini. Jadi mana mungkin pemahaman kita mau disamakan dengan beliau-beliau. Oleh karena itu menjadi program ketahanan pangan ini kita laksanakan dengan baik tanpa harus mengeluh atau membuat kritik-kritik yang tidak perlu. Apalagi kalau dituangkan dalam bentuk media sosial. Ini juga sekaligus menghimbau agar kita yang sebagian besar anggota Polri dan PNS Polri ini tidak mudah untuk menuangkan aspirasi di media, terlepas ya menurut Anda itu adalah bertentangan dengan hati nurani.
Selain itu, Wakapolda Kepri menggarisbawahi pentingnya membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Di tengah era digital dan keterbukaan informasi, personel Binmas juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan bijak, merangkul masyarakat, dan menjadi teladan. Menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks, Wakapolda menegaskan pentingnya peningkatan kualitas kinerja jajaran Binmas. Ia menggarisbawahi bahwa seluruh personel perlu terus memperkuat kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ditbinmas Polda Kepri atas peran aktifnya dalam mendukung program prioritas nasional tersebut. Kemudian kita menyadari bahwa tugas Polri saat ini bukan hanya bersifat menegakkan hukum, namun juga bagaimana membangun kepercayaan dan partisipasi publik secara aktif dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan berkelanjutan. Di tengah era digital dan keterbukaan informasi, personel Binmas juga dituntut untuk memiliki kecakapan komunikasi publik yang baik, mampu menyampaikan pesan Kamtibmas secara bijak, merangkul masyarakat dan empati, serta menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih, belum pernah mendengar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Binmas. Ya. Dan tadi sampaikan bahwa Babin Kamtibmas memiliki peran early deteksi warning. Itu kiranya juga dari jajaran intelijen memberikan satu bentuk materi, yaitu mengenai laporan informasi, supaya menuangkannya itu mudah dalam format-format laporan informasi, karena pada intinya informasi itu tetap harus dibuat dalam suatu bentuk laporan agar bisa dipertanggungjawabkan. Seiring dengan dinamika sosial yang terus berkembang, tugas kita ke depan semakin berat. Ancaman terhadap Kamtibmas dapat datang berbagai bentuk: konflik sosial, radikalisme, intoleransi, kejahatan hingga gangguan yang muncul dari ketidakpuasan publik. Optimalisasi peran Babin Kamtibmas di desa dan kelurahan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kedekatan Polri dengan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital juga didorong agar dapat menjadi sarana edukasi yang efektif bagi masyarakat luas. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Trisuryanta meresmikan SPPG Polri di Polres 50 Kota Polda Sumatera Barat pada Rabu 6 Agustus 2025. Polda Sumatera Barat melaksanakan peresmian SPPG di wilayah hukum Polres 50 Kota Polda Sumatera Barat. Kepolisian Daerah Sumatera Barat meresmikan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri di Polres 50 Kota 6 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Sumatera Barat, Bupati Kabupaten 50 Kota, Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, Dandim Kabupaten 50 Kota, serta sejumlah stakeholder terkait. SPPG merupakan bentuk komitmen Polri dan menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Keterlibatan Polri dalam program besar tersebut kini berada di garis terdepan. Selain mendukung pendidikan sarjana penggerak pembangunan Indonesia, Polri juga dinilai berperan penting dalam usaha pencapaian kedaulatan pangan nasional. SPPG Polri bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat agar anak-anak kita terhindar dari stunting dan ke depan bisa menjadi generasi emas 2045. Terima kasih. Jadi hari ini kita launching untuk SPPG YKB 50 Kota. Ini tadi saya mendengar langsung bisa melayani kurang lebih 3.659 penerima manfaat. Mudah-mudahan nanti secepatnya SPPG yang lainnya bisa segera berdiri
dan yang kurang lebih dari 72.000 penerima manfaat di 50 kota itu segera merasakan manfaatnya, dan ini adalah program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya selaku Bupati 50 Kota atau Kepala Daerah Kabupaten 50 Kota sangat merasa senang dan merasa bangga dengannya ada dapur PPG ini, yang mana 50 kota lebih 72.000 yang penerima manfaat. Hari ini baru digagas Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres untuk baru 3.600. Tentu ini tugas dan kerjasama kita untuk mencukupi kuota yang 72.000 tersebut. Mudah-mudahan sesuai dengan arahan Pak Kapolda, kami bekerjasama dengan Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan Ketua DPRD nanti. Mudah-mudahan penerima manfaat yang kuota 50 kota bisa kita penuhi secepatnya. Polri tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, tapi juga Polri hadir dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Polda Sumatera Barat, saya Rinda Miftah Rahma melaporkan. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Utama akan segera kembali.